Tuhan. Lebih semangat lagi, shalom. Haleluya, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi kita bersama-sama katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, amin. Puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ini lagu tahun 80-an, jadi yang masih muda-muda mungkin agak kayak pernah dengar gitu. Tapi kita bersama-sama naikkan satu lagi, Bang. Naikkan satu. Mungkin kita pakai berdiri bersama-sama ya. Kita menyanyikan kembali dengan sukacita. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil baginya. Oh, tiada yang mustahil bagi Gagah Perkasa, Gagah Perkasa, penasehat Dia. Tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil, oh tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah Perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan. Milik Tuhan dan selamanya milik Tuhan. Kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memberikan sebagian sebagai milik Tuhan. Waktunya kita membuka hati kita, kita rindukan Tuhan yang bersuara lewat hamba-Nya, menyampaikan segala isi hati-Nya bagi setiap kita. Hati kami masih haus terus ya Bapa, hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, selidikilah hati kami, karena kami telah melihat begitu besar kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selidikilah, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi.
menyaksikan bahkan menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap setia di hadapan Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua, Kau menemukan kami memiliki iman di bumi. Terima kasih saat ini Bapa, firman-Mu yang kami dengar, urapilah hamba-Mu, taruh firman-Mu di atas bibir mulut hamba-Mu, sehingga semua apa yang disampaikan bukanlah bersumber dari akal pikirannya semata, tapi datang dari ilham Roh Kudus. Dan kami percaya ketika firman diberitakan, mujizat pasti terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang sakit sembuh, dan kami semua boleh semakin melihat kuasa kemuliaan Tuhan tercurah dalam hidup kami. Waktunya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami sangat membutuhkannya. Segala kekuatan yang bisa mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan, kami tengking dalam nama Yesus. Tinggalkan tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diberkati. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya Tuhan kita tetap Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang selalu memberkati kita semua. Karena itu mari saat ini kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Amin. Tuhan sahabat yang setia. Ia tetap menyambut kita dalam segala situasi apapun. Amin. Satu hal yang harus kita jaga dalam hati kita, dalam hidup kita, jangan sampai masuk dalam jebakan iblis. Apa itu jebakan daripada si iblis? Yaitu kita menimpan akar pahit. Saudara, Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, iblis ingin mencuri hati kita. Dan yang sekolah minggu mengatakan, awas iblis di bawah kolong. Dia ingin mencuri hati kita. Salah satu strateginya ialah membuat kita memiliki akar pahit. Ada sakit hati yang dicoba dibangkitkan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saat ini kita belajar daripada firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah sahabat yang setia. Kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ini yang perlu kita pahami, saudara, bagaimana kita mencegah
terjebak dalam akar atau terjebak dalam jebakan si iblis, yaitu sakit hati, akar pahit. Karena yang paling berpotensi untuk kita memiliki sakit hati adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang sahabat-sahabat yang bisa saja selama ini kita bekerja sama. Tetangga-tetangga kita, bahkan ayah atau ibu kita bisa, saudara, membuat kita terjebak di dalam akar pahit. Bisa juga, saudara, tanpa disadari anak-anak kita dan lain sebagainya, saudara. Saudara, kita harus betul-betul jaga hati kita, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dan belajar daripada apa yang disampaikan oleh Daud saat ini. Dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan selalu menyambut aku. Nah, oleh karena itu poin yang pertama yang harus kita renungkan dan kita pegang adalah kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia, apalagi mengandalkan manusia. Yang membuat orang sakit hati dan menyimpan akar pahit karena terlalu banyak berharap kepada manusia. Dia mengharapkan banyak hal-hal yang baik mungkin daripada manusia. Saya sudah bantu dia, tetapi ternyata dia tidak membalaskan dengan baik. Saya sudah bersikap ramah, bersikap baik dengan dia, tapi kok dia begitu sinis melihat saya, buang muka melihat saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dengan tegas oleh Daud di sini bahwa ayah dan ibu bisa meninggalkan kita, tetapi satu hal, Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita. Karena pada umumnya manusia itu memandang rupa. Ya, pada umumnya manusia melihat rupa, tapi kita bersyukur ada nenek kita mengatakan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Nah, itu membuat kita sangat bangga bahwa kita punya sahabat yang sangat setia, yaitu Tuhan. Saudara, ini membuat kita menjadi sakit hati. Karena apa? Karena terlalu banyak berharap kepada manusia, terlalu banyak berharap dan mengandalkan manusia, sehingga ketika harapan kita tidak tercapai, mulai kita sakit hati. Menyimpan ini sakit hati membuat kita jauh daripada Tuhan. Padahal manusia memang sudah demikian, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan manusia itu bagaikan nafas yang sebentar ada dan sebentar lagi hilang. Manusia itu bagaikan apa lagi? Rumput yang hari ini segar, besok sudah lain. Tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam Amsal 17 ayat 17 berkata begini, saudara. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, seorang sahabat itu memang harus menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan siapakah itu? Namanya Tuhan, saudara. Sementara manusia, saudara, dikatakan kalau kita baca lagi, saudara, dalam Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini fakta, ya. Tetapi ini bukan kebenaran. Ini bukan sesuatu yang benar, tapi ini fakta. Pengalaman hidup bahwa sahabat yang sejati seharusnya adalah menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kalau hari ini saudara bilang banyak sahabat saudara, tunggu dulu. Apakah dia benar-benar sahabat? Di saat saudara sedang mengalami kesukaran, saat saudara sedang mengalami keterpurukan, apakah dia tetap setia? Baru itu sahabat. Mungkin hanya bisa dihitung oleh jari saudara. Nah, kenapa ketika banyak kekayaan, dikatakan kekayaan menambah banyak
Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-7 masih pasal 19. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Ini yang membuat banyak orang menyimpan akar pahit. Kenapa? Karena secara manusia di saat kita terpuruk, di saat kita mengalami kesukaran, kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan sahabat-sahabat. Tetapi justru dalam fakta kehidupan nyata, bukan kebenaran, bahwa seorang sahabat atau sahabat-sahabat itu, atau orang yang sedang mengalami keterpurukan itu, justru dibenci oleh saudara-saudaranya, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Karena itu kita bersyukur punya sahabat yang sejati, namanya Tuhan Yesus. Ini yang diungkapkan oleh Daud, bahwa ada sahabat yang sejati, bahkan lebih daripada segalanya. Sebab sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, katanya, tapi Tuhan selalu menyambut aku. Amin. Karena itu jaga hati kita. Bagaimana caranya? Tetap kita memandang kepada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan sampai mengandalkan manusia. Kalau sampai manusia atau bahkan yang kita anggap sahabat, ketika kita sedang terpuruk meninggalkan kita, itu adalah sesuatu yang umum. Ada orang Batak bilang begini, ibadah jiani halak kita nyanyian itu. Si tuncang nong gadak, si degenau tukap, si togu naung jong-jong. Nah ini saudara, ini bukan kebenaran tetapi fakta kehidupan. Ya, kalau kebenaran kan kita mau ikuti, ya. Tapi fakta atau ini sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau udah jatuh, diinjak lagi. Tapi kalau udah bangun, dituntun lagi. Nah, ini fakta. Nah, ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, mungkin jatuh, jangan pernah berharap kepada manusia. Karena memang pada umumnya manusia seperti yang disebutkan oleh Amsalem. Tetapi ada sahabat yang sejati, yang lebih daripada orang tua kita. Bahkan sekalipun orang tua kita meninggalkan kita, ayah ibu kita, dia tetap menyambut kita. Amin. Ini yang ingin saya ingatkan kepada kita. Karena apa? Banyak orang terjebak kepada jebakan iblis, sakit hati. Ya, tadi kesaksian ngomong sok, bagaimana kadang-kadang berbagai macam cara dipakai oleh sejahat supaya kita menjadi sakit hati. Tapi jangan pernah izinkan, karena iblis ingin menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Jika kita bisa dijebak dengan sakit hati, akar pahit. Sebab di mana terjadi akar pahit, di sana akan ada kerusuhan yang merusakkan banyak orang, saudara. Ya. Jadi ini yang perlu pertama saya tekankan kepada kita, bagaimana supaya kita jangan terjebak kepada jebakan si iblis. Jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Ketika kita hadapi kenyataan, katakan memang itu fakta, bahwa Tuhanlah sahabat yang sejati. Yang kedua, bahwa tetap percaya Tuhan setia kepada kita. Amin. Tetap percaya Tuhan setia, karena memang Dia adalah sahabat yang sejati, saudara. Dia sahabat yang sejati. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 15, ini ada pernyataan daripada Tuhan Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Haleluya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu
yang telah ku dengar dari Bapa. Ini saudara yang harus tanamkan dalam hati kita. Ada satu sobatku yang setia. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sekalipun selalu kita berkata, aku ini hamba-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bukan hanya sekedar hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Sebab hamba tidak duduk bersama-sama cerita dengan Tuhan. Tetapi kamulah sahabat-sahabatku. Aku berbagi pengalaman, berbagi isi hati dengan kamu. Dan kamu duduk bahkan berjalan bersama-sama dengan aku. Nah inilah saudara yang harus kita tanamkan. Ketika sahabat-sahabat kita seperti dikatakan tadi, bahwa orang miskin dibenci saudara-saudaranya, dan bahkan sahabat-sahabat yang meninggalkan dia. Ketika itu kita alami, jangan izinkan ada sakit hati. Ingat, ada sahabat yang sejati. Dia berkata, bukan lagi kamu hamba, tetapi kamu adalah sahabat. Aku berbagi dengan kamu. Kita bangga dan kita tersenyum. Haleluya. Ya, jangan hanya melihat fakta-fakta yang kita alami di lapangan. Kalau kita memandang kepada manusia, kita bisa menjadi orang-orang yang pesimis. Makanya ada nyanyian dulu mengatakan, tahun 80-an juga setelah, pandang saja kepada Yesus. Nah, jangan pandang salah orang lain. Ya itu nyanyian, nggak tahu lagi kan nyanyian itu ya. Ya pandang saja kepada Yesus. Ya, Dia yang penuh kuasa. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Jangan pandang sama orang lain. Pandang saja Yesus. Haleluya. Nah ini kenapa? Karena dialah sahabat yang sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mau berbagi dengan kita. Dia mau duduk bersama dengan kita, sehingga kita boleh tetap menikmati sukacita, damai sejahtera. Dia tidak akan meninggalkan saudara ketika saudara terpuruk, tapi Dia menjadi saudara ketika kita sedang mengalami keterpurukan. Serta yang ketiga, bagaimana supaya kita jangan terjebak kepada rangkap si iblis? Kita harus tak percaya. Ayat yang ke-13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Haleluya. Tetap nantikan waktunya Tuhan. Ayat yang 14, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Wih, luar biasa. Membuat Daud tidak sakit hati dan menimpan akar pahit. Sekalipun orang yang ditolong, diselamatkan, tidak tahu berterima kasih seperti Saul, namun ia tidak menyimpan akar pahit. Sekalipun anak kandungnya Absalom ingin membunuh dia, mengkudeta dia, dan ia harus melarikan diri dari istananya, tapi dia tidak membiarkan dia menyimpan akar pahit. Kenapa? Karena dia punya kepercayaan bahwa ia akan melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Dia melihat kebaikan Tuhan dalam dunia orang hidup, ya, di negeri orang-orang yang hidup. Ini keyakinan, sehingga dia menantikan Tuhan. Dia menantikan Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan. Dikatakan oleh Yeremia, oleh Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan memperbaharui kekuatannya. Berlari dia tidak akan lelah, berjalan dia tidak akan pernah. Wih, luar biasa saudara. Membuat Daud tetap tersenyum dan bahkan bisa mengubah lagu-lagu yang indah, mazmur yang indah. Kenapa? Karena dia tidak terjebak kepada perangkap sejahat. Dia tidak membiarkan hatinya dicuri oleh si iblis. Dia tetap
penuh dengan kasih, dan tidak ada dendam. Kenapa? Karena dia percaya akan melihat kebaikan Tuhan di dalam negeri orang-orang yang hidup. Hari ini apapun yang kita alami, percayalah Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah. Tidak masalah hari ini kalau orang lain menghina kita, orang lain meninggalkan kita, orang lain mungkin merendahkan kita. Nggak usah kita terlalu begitu terfokus dengan itu, gak jadi masalah. Tetap jaga hati kita, karena kita percaya Allah kita akan yang menentukan nasib hidup kita. Allah yang menentukan jalan hidup kita. Dia akan memberikan hal-hal yang baik dalam hidup. Yang penting kita tetap setia. Nantikan dia. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus ada waktu saatin dengan Tuhan. Ada waktu berdoa. Ada waktu merenungkan firman Tuhan. Jangan hanya sibuk untuk cari duit. Cari duit itu penting, saudara. Tetapi cari Tuhan jauh lebih. Amin. Iya, kadang-kadang kan kita hanya cari duit pagi-pagi. Ibu Sima Tuhan cepat pergi cari duit juga kan begitu kan. Ya. Tapi saya percaya sebelum cari duit, cari Tuhan dulu. Karena Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nantikan Tuhan. Jangan hanya melihat kepada apa yang nampak ini. Karena ketika kita melihat kepada apa yang nampak, fakta-fakta yang ada, setelah kita bisa sakit hati. Karena ternyata seperti dikatakan Mazmur 73, orang fasik kelihatannya muncul sehat dan gemuk, diberkati sepertinya tidak ada yang kekurangan. Tetapi justru orang-orang yang setia, orang-orang yang mempertahankan kelakuannya bersih, mengalami begitu banyak pergumulan, banyak penderitaan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu fakta. Tetapi akhir perjalanan orang-orang yang percaya, dia katakan, sesungguhnya Engkau tempatkan mereka di tempat yang licin. Orang fasik jatuh, terletak dan tidak bangun lagi. Tapi aku akan tetap menikmati hadirat-Mu, hidup bersama-Mu dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi jangan hanya fakta-fakta itu, tetapi mari kita pegang janji Tuhan. Dan inilah yang membuat Daud berkata, Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah terangku. Aku tidak takut terhadap siapapun. Walau 1000 orang mengepung aku, tentara-tentara ingin mencabut nyawa aku, tidak takut. Karena aku punya sahabat. Ya, aku punya sahabat yang setia. Aku tidak mau berharap kepada manusia dan tidak mau mengandalkan manusia ketika ternyata kutemukan orang-orang yang tadinya ku anggap sahabat. Ternyata ketika aku sedang mengalami keterpurukan, aku sedang mengalami kesengsaraan, semua meninggalkan aku. Aku menjaga hatiku tidak akan menjadi menimpa akal. Katanya faktanya demikian, bahwa sudah diingatkan Alkitab, orang miskin ditinggalkan oleh sahabatnya, dibenci oleh saudara-saudara. Itu fakta, tapi bukan. Namun kita percaya semua pengalaman-pengalaman itu tidak membuat kita pahit. Sehingga ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita sudah diangkat oleh Tuhan, tidak ada niat sedikit pun untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tugas daripada orang yang percaya, lakukan terus yang baik, tetaplah setia, lakukan terus kebenaran. Apakah hari ini engkau menerima upahmu apa tidak, itu tidak terpenting. Sebab yang terpenting bagi orang benar, orang yang percaya adalah
dia bisa melakukan yang baik dan melakukan yang benar. Itu adalah sesuatu kebahagiaan dan kepuasan bagi jiwanya. Amin. Kita tidak melihat upah kita, karena kita sudah menerima upah, bahkan lebih daripada upah, yaitu Yesus yang menjadi milik kita. Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dikatakan oleh pemazmur, hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingin di bumi dan di surga selain engkau. Karena itu kenapa mesti sakit hati ketika kita menolong orang lain, ketika saudara menolong orang lain, lalu tidak membalas, atau orang itu tidak membalas, bahkan mungkin justru membalas hal yang buruk. Mengapa mesti sakit hati? Kita berarti tidak sungguh-sungguh berkata, hanya kau milikku di surga. Yang kuingin di bumi dan di surga. Karena apa? Sekali lagi, ketika kita sudah memiliki Kristus, kita sudah memiliki segalanya. Amin. Kita pun sudah memiliki semuanya. Karena itu, tidak ada sesuatu yang dapat menggantikan posisi Kristus dalam hidup kita. Mari hari ini saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Tetaplah memandang kepada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia, apalagi mengandalkan manusia. Ingat, ada satu sahabat yang setia, yang dikatakan Alkitab, dia lebih setia dari siapapun. Bahkan sekalipun ayah ibu kita meninggalkan kita, dia tetap menyambut kita. Dan dia berkata, engkau bukan disebut hamba, tapi engkau adalah sahabat. Dan tetap percaya, nantikan Tuhan, kita pasti menerima yang baik. Upah kita pasti, tidak usah tanya kapan. Tuhan tahu apa yang terbaik dan Tuhan tahu tugasnya. Dan dia pasti memberikannya sebagai tepat pada waktunya. Tugas kita hanya satu, lakukan yang baik. Tetap setia, kerjakan firman Tuhan. Adalah Tuhan yang setia, sahabat yang baik. Dia pasti memberikan kepada kita apa yang menjadi bagian kita. Dia pasti menggenapi janjinya dalam hidup kita. Amin. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat. Ku nanti engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada-Mu dalam kemuliaan yang kudus. Mari sama-sama kita panggil berdiri. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Mari sembah
tentu tidak akan pernah memiliki akar pahit. Kami menjaga hati kami agar tetap penuh dengan kasih, karena kami tidak akan pernah mengizinkan hidup kami berharap dan mengandalkan manusia. Karena kami tahu Engkaulah yang satu-satunya yang dapat diandalkan. Manusia tidak seorang pun yang dapat diandalkan ya Tuhan. Tapi kami bangga dan bersyukur, Tuhan andalan kami, Tuhan sahabat yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Ketika kami dalam keadaan terpuruk sekalipun, Engkau menjadi sahabat dan saudara bagi kami. Tangan-Mu tetap terulur untuk mengangkat kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. The light and Father side, janji-Mu pasti Kau genapi. Kami melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kami melihat bahwa Engkau Tuhan akan terus mengangkat hidup kami. Kami percaya di saat waktunya Tuhan, semua akan kami lihat menjadi indah. Dalam nama Yesus, saat ini umat-Mu berkati Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur dalam nama Yesus. Iman kami semua bertumbuh. Kami telah berdoa. Pulang lagi kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Ekonomi-Mu terus naik dan Engkau selalu berkelimpahan, tidak berkekurangan. Tuhan memberkati sandang dan pangan-Mu, dan selalu Engkau dilimpahi dengan sukacita. Tuhan menjaga keluarga-Mu ada sukacita, damai sejahtera. Anak cucu-Mu pun perkasa di bumi. Tuhan terus melindungi Engkau, dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan kepadamu tubuh yang sehat dan tetap melayani Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai dan sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan. Urapan, tuntunan, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, esok, selama-lamanya.